ikan hiu makan batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Rido Caesar Aprianto, NPM 20210043. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konsep POAC. POAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George R. Kelly yang terdiri dari planning, organizing, accounting, dan controlling yang bersifat umum dan meliputi keseluruhan proses manajerial, serta banyak para ahli menafsirkan fungsi manajemen termasuk ke dalam 4 fungsi POAC. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa siklus manajemen yang dilakukan oleh suatu organisasi adalah merencanakan, mengorganisasi anggota dan sumber daya yang ada, melaksanakan program kerja, dan mengendalikan pengawasan jalannya pekerjaan. Untuk lebih jelasnya akan kami bahas secara terperinci, baik pengertian, manfaat, tujuan, dan POAC pada perusahaan Jagung Creamy by RD. Definisi planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses menyusun suatu kerangka kerja yang objektif guna untuk mengejar tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Proses planning penting karena berperan dalam menggerakkan seluruh fungsi manajemen dalam sebuah bisnis. Dengan memiliki sebuah rencana, setiap individu atau divisi atau organisasi jadi memiliki arah yang jelas dan bisa membantu mengeliminasi hal-hal yang tidak penting atau kurang membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Dalam hal ini, kami berencana untuk menjual makanan yang mengenyangkan dengan bahan baku utama berasal dari jagung manis. Kami menamakan usaha kami dengan Jagung Creamy BRD. Kami produksi makanan dengan mengutamakan mutu dan kesehatan para konsumen dengan tidak menggunakan bahan-bahan kimia dengan pengawet di setiap produksi makanan kami. Manfaat planning atau perencanaan pada produksi Jagung Creamy ini mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak staf, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, jelas, dan meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, serta menghemat waktu, usaha, dan dana pada saat melakukannya. Produksi Jagung Creamy. Adapun tujuan dari melakukan perencanaan adalah mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan, meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Rencana usaha jangka pendek. Usaha produksi Jagung Creamy ini bertujuan untuk melatih produsen dalam membangun dan merintis sebuah usaha yang baik dan benar hingga dapat menghasilkan produksi dengan kualitas terbaik serta menambah ilmu untuk pemilik usaha dalam berwirausaha mandiri dan diharapkan segera untuk memperbesar jumlah hasil penjualan produksi. Rencana usaha jangka menengah menghasilkan profit keuntungan yang besar, menjadikan Jagung Creamy by RD ini produk pilihan masyarakat yang mereka beli dan konsumsi. Rencana usaha jangka panjang melihat minat konsumsi Jagung Creamy ini tidak menjadi dasar pemikiran usaha sebagai opsi menambah varian menu atau topping dalam Jagung Creamy BRD, sehingga semakin banyak varian menu dan topping dalam produk ini diharapkan dapat menarik minat konsumen, menghasilkan keuntungan yang semakin besar, dan mencari celah pemasaran yang semakin luas demi untuk memperbesar jumlah hasil penjualan produk, sehingga dapat membuat beberapa cabang Jagung Creamy BRD
Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi dari organizing. Definisi organizing itu setelah kita merencanakan semua hal yang kita butuhkan, selanjutnya adalah proses mengatur tim atau divisi, mengatur jadwal kerja, juga mengkelompokkan tiap individu sesuai dengan kemampuannya. Organizing akan menuntut sebuah bisnis itu untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki, yaitu khususnya sebagai sumber daya manusia. Nah, dalam upaya mengubah rencananya ke dalam aksi yang nyata, proses ini menghasilkan pembagian tugas atau tim dengan tugas yang lebih spesifik. Manfaat dari organizing. Yang pertama itu memudahkan pembagian tugas sesuai dengan keadaan perusahaan, kemudian membuat adanya spesialis dalam melaksanakan tugas. Anggota staf mengetahui tugas-tugas yang akan dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selain kita mendapatkan manfaat, kita juga mendapatkan beberapa tujuan. Yakni tujuannya pertama, kita menetapkan dengan teliti dan menentukan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kita membagi pekerjaan, jawaban dan luasnya kekuasaan yang akan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah ubah dan sesuaikan organisasi hubungan dengan hasil-hasil pengawasan dan kondisi-kondisi yang berubah. Yang keempat, struktur organisasi. Pemilik usaha. Usaha jagung krimi ini merupakan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki struktur organisasi secara jelas. Umumnya, perusahaan dimiliki oleh seorang pemimpin, biasanya disebut pemilik, yang bertugas sebagai bertanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diraih badan usaha. Bendahara atau pembukuan bertugas mengelola seluruh kegiatan yang mencakup persoalan keuangan perusahaan, mengimpun pemasukan dan pengeluaran perusahaan pada tiap-tiap periode tertentu, membuat jurnal keuangan, laba rugi, neraca saldo, dan lain-lain, menyusun budget perusahaan per periode. Pada bagian ini, pemilik usaha sendirilah yang membawahi bagian pembukuan usahanya dan menangani perihal yang berkaitan dengan finansial perusahaan. Tim pemproduksian bertugas untuk memproduksi atau menghasilkan produk melalui beberapa tahap yang terdiri dari bagian pengupasan, pengikisan, pemasakan, dan pembungkusan. Namun, sebelum itu pemilik harus mencari produsen yang tepat untuk memenuhi produk ini, sehingga menghasilkan kualitas yang unggul. Dalam UMKM, jagung krimi terdapat 3 staf dalam bagian memproduksi. Tim marketing bertugas dalam melakukan setiap kegiatan yang bertema pemasaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam prakteknya, divisi marketing akan dibagi 2 jalur tugas, yakni promosi ke lapangan dan secara online. Dalam tim marketing, ini pemilik usaha sendirilah yang memasarkan secara langsung dan dibantu oleh beberapa karyawan untuk memasarkan secara online. Dari Atuanting. Atuanting mengimplementasikan rencana ke dalam bentuk aksi menjadi langkah penting untuk mencapai sukses dalam berbisnis. Dalam hal ini, tiap divisi diharap untuk bisa mengerjakan tugasnya sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kerja keras, kerja cerdas, dan kerjasama. Semua divisi harus seirama dalam mengeksekusi rencana. Aktualisasi merupakan proses implementasi rencana tanpa ada satu aksi yang nyata. Rencana hanya akan menjadi sekedar imajinasi belakang atau mimpi yang tak akan terwujudkan. Manfaat Atuanting: mengoptimalkan visi, misi, dan program kerja organisasi. Setiap SDM harus bekerja sesuai dengan tugas, fungsi, dan peran keahlian dan kompetensi masing-masing SDM untuk mencapai visi, misi, dan program kerja organisasi yang telah ditetapkan. 3. Tujuan Atuanting: menciptakan kerjasama yang lebih efisien,
mengembangkan kemampuan dan keterampilan sifat, dan mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. 4. Pelaksanaan advanting. Dalam jangka panjang perusahaan kami berencana untuk membuka cabang serta memperkenalkan produk ke wilayah yang lebih luas lagi, sehingga akan banyak masyarakat yang tahu produk yang kami jual dan mempromosikan jagung krem ini secara online melalui aplikasi untuk mempermudah para konsumen yang ingin mengkonsumsi produk kami. Di sini saya akan menjelaskan controlling. 1. Definisi controlling. Controlling merupakan aksi yang dilakukan untuk memastikan alur kerja bisnis berjalan sesuai rencana. Tujuan utama controlling adalah untuk menjaga proses berjalannya sesuai apa yang direncanakan. Pada proses kontrol ini, peran pemimpin sangat penting, terlebih saat dituntut mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Manfaat penting lainnya dari controlling adalah kemampuan melihat potensi penyimpangan yang terjadi selama bisnis berjalan, baik dalam proses perencanaan, implementasi, dan organisasi. Semakin cepat sebuah penyimpangan atau masalah dikoreksi, diantisipasi, dan disesuaikan, maka hasil akan menjadi lebih maksimal dan efisiensi. 2. Manfaat controlling dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 3. Tujuan controlling menghentikan atau menindak kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Mendapatkan cara yang lebih baik atau membina yang telah baik, meningkatkan kelancaran operasi organisasi, serta meningkatkan kinerja organisasi. 4. Pelaksanaan controlling. Pengawasan bisa dilakukan secara langsung oleh pemilik usaha jagung creamy by Ridi, dari proses produksi sederhana hingga sampai proses marketingnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kelompok 24 presentasi lagi. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.